Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang sedang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Sarah, kalian bisa memanggil saya Kak Sarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran fisika di SMA kelas 10 semester 2 mengenai usaha dan energi. Nah, sebelum itu kita harus tahu tujuan dari materi ini. Yang pertama adalah mengetahui pengertian dari usaha, mengetahui pengertian dari energi, serta jenis-jenis energi. Kemudian bisa menentukan besarnya usaha dan energi yang dilakukan atau yang mengenai suatu benda. Selanjutnya, kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai usaha. Oke, materi yang pertama adalah tentang usaha. Sebelumnya kita udah sering kan mengucapkan kata usaha ini. Misalkan apabila ingin kaya, kita harus melakukan usaha, yaitu bekerja. Apabila ingin pintar, kita harus melakukan usaha, yaitu belajar. Tapi dalam fisika, usaha adalah besarnya gaya yang dilakukan oleh suatu benda untuk berpindah. Sehingga misalkan terdapat sebuah kotak yang dihubungkan dengan sebuah tali. Tali tersebut ditarik sehingga si kotak mengalami perubahan jarak. Atau bisa kita gambarkan seperti berikut. Nah, sehingga untuk mengetahui besarnya usaha dari pergerakan kotak tersebut, W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan S adalah perpindahan jarak dengan satuannya meter. Nah, selain itu, dalam menentukan besarnya usaha, kita harus melihat arah datangnya gaya. Apabila arah datangnya gaya searah dengan perpindahan benda, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Apabila misalkan gaya yang diberikan belum searah dengan perpindahan, atau contohnya seperti pada gambar berikut, maka kita harus memproyeksikan terlebih dahulu gayanya terhadap perpindahannya. Sehingga apabila melihat pada gambar, kita akan menggunakan rumus W sama dengan F cos theta dikalikan perpindahan jarak. Nah, untuk latihan soalnya akan dibahas pada video berikut. Contoh soal, sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan di sini? Diketahui F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Jadi usaha W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton kali 3 meter sama dengan 150 Joule. Gimana? Udah paham belum materi tentang usaha? Oke, selanjutnya kita langsung ke materi yang kedua, yaitu tentang energi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Energi di alam semesta ini ada banyak macamnya. Contohnya seperti energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, dan sebagainya. Namun, di fisika, kita membagi energi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah energi potensial, dan yang kedua adalah energi kinetik. Nah, kedua energi ini kemudian apabila digabungkan pada suatu benda akan menjadi energi mekanik. Oke, kita ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda berdasarkan kedudukannya. Nah, kedudukannya ini identiknya dianggap dipengaruhi oleh ketinggian benda itu. Contohnya seperti buah kelapa yang ada di atas pohon kelapa. Nah, energi potensial yang dimiliki oleh kelapa ini dipengaruhi oleh ketinggiannya dari permukaan tanah. Karena energi potensial, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah percepatan gravitasi. Nah, untuk rumus dari energi potensial ini adalah
EP atau energi potensial sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H, di mana M adalah massa benda dan dengan satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dengan satuannya meter. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika bergerak. Nah, rumus dari energi kinetik ini adalah EK atau energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa benda dengan satuannya kilogram dan v adalah kecepatan benda dengan satuannya meter per second. Nah, energi potensial dan energi kinetik ini apabila dimiliki satu benda yang memiliki energi kinetik dan energi potensial, maka benda ini bisa dianggap memiliki energi mekanik. Nah, untuk rumusnya sendiri, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, sehingga satuan dari energi mekanik adalah joule. Nah, untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter dan jatuh ke ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi di sini kita hitung energi potensial pada saat H sama dengan 3 meter dan H sama dengan 1,5 meter. Pada saat 3 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 3 meter sama dengan 300 joule. Ketika H sama dengan 1,5 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 1,5 meter sama dengan 150 joule. Jadi, perubahan energi potensialnya adalah 300 minus 150 sama dengan 150 joule. Sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda ini? Diketahui massa benda adalah 25 kg dan V 5 meter per second. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah kali 25 kali 5 kuadrat sama dengan 312,5 joule. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Berapakah kecepatan benda saat berada pada ketinggian 2 meter jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat? Diketahui H1 sama dengan 5 meter, V1 0 meter per second karena jatuh bebas, dan H2 sama dengan 2 meter, V2 yang ditanyakan di sini. Jadi kita pakai persamaan kekalan energi mekanik. MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Massa benda di sini tetap, sehingga nilai M bisa kita hilangkan, sehingga persamaannya menjadi GH1 tambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. Lalu kita bisa masukkan nilai yang kita ketahui, jadinya 10 kali 5 tambah setengah kali 0 kuadrat sama dengan 10 kali 2 tambah setengah V2 kuadrat. Jadinya 50 sama dengan 20 tambah setengah V2 kuadrat. Sehingga setengah V2 kuadrat sama dengan 30, V2 kuadrat sama dengan 60, jadinya V2 sama dengan 2 akar 15, yaitu 7,75 meter per second. Nah, dengan penyampaian latihan-latihan soal tadi, maka kita sudah berada di penghujung materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.